Kalau ada satu istilah dalam Islam yang paling sering dipakai untuk menandai arus utama keagamaan, ortodoksi agama atau ajaran yang diyakini paling benar, dan kesinambungan warisan Nabi, istilah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa disebut sebagai Sunni, Sunni Islam atau Islam Sunni. Namun justru karena istilah ini begitu akrab, ia juga sering diperlakukan seolah-olah sangat sederhana, sehingga banyak orang yang menyalahpahaminya. Banyak orang membayangkan Sunni sebagai sesuatu yang sudah hadir sejak awal dalam bentuk yang lengkap dan final. Padahal secara historis yang lebih tepat adalah bahwa sunnah dan semangat jamaah memang berakar sejak masa Nabi. Tetapi Sunnisme atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ortodoksi yang matang adalah hasil proses sejarah yang panjang, terutama antara abad ke-8 sampai 11 Masehi. Secara konseptual, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunnisme, Sunni, berarti golongan yang berpegang pada sunnah Nabi dan tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Dalam pengertian luas, ia menunjuk pada arus besar umat Islam yang bukan Syiah. Syiah itu adalah pengikut Ali atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang secara politik, nanti kita terangkan, ada sekelompok dari para sahabat, dari orang muslimin yang mendukung kepemimpinan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam pengertian yang lebih teknis, terutama dalam sejarah intelektual Islam klasik, istilah ini merujuk pada sebuah ortodoksi yang kemudian terkonsolidasi di sekitar 4 mazhab hukum, yaitu mazhab Hanafi yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah yang wafat tahun 767 Masehi, mazhab Maliki yang dinisbahkan pada Malik ibnu Anas yang wafat tahun 795 Masehi, mazhab Syafi'i yang dinisbahkan pada Muhammad Idris Asy-Syafi'i wafat tahun 820 Masehi, dan mazhab Hambali yang dinisbahkan pada Ahmad ibn Hambal yang wafat tahun 855 Masehi. Pada tahap berikutnya, ortodoksi ini juga mengakomodasi kalam atau teologi Islam, terutama yang diperkenalkan, yang dipromosikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yang biasa disebut sebagai teologi Asy'ari, yang wafat tahun 936 Masehi, dan Abu Mansur al-Maturidi yang wafat tahun 944 Masehi. Dan dalam banyak konteks, dalam konteks sosial terutama, berdampingan juga dengan tasawuf Sunni. Tasawuf atau tradisi mistik di dalam Islam yang berkesesuaian dengan ortodoksi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu ditandai dengan misalnya diakomodasinya beberapa tasawuf Sunni yang diperkenalkan oleh Junaid al-Baghdadi yang wafat tahun 910 Masehi, dan Abdul Qadir al-Jilani misalnya yang wafat tahun 1166, Qasim al-Qushairi, As-Sulami, dan masih banyak lagi. Di sini penting untuk membedakan akar normatif dan formasi historis, akar ajaran dan formasi kesejarahannya. Yang dimaksud Sunni sudah ada sejak zaman Nabi adalah bahwa sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan semangat berjamaah memang sudah menjadi fondasi agama sejak masa awal. Itu benar. Tapi jika yang dimaksud adalah bahwa seluruh bangunan Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lengkap dengan 4 madhab, spektrum teologi dan ortodoksi yang mapan, sudah hadir secara final sejak masa Nabi, maka itu tidak tepat secara sejarah. Seusai wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi, umat Islam memasuki masa perdebatan besar dan panjang tentang suksesi politik, iman dan amal, otoritas hadis, penggunaan akal, dan metode penetapan hukum. Dari dinamika inilah kemudian muncul berbagai arus seperti Syiah, Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari jamaah tadi, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada bagian jamaahnya. Maka Khawarij itu ada yang keluar dari situ. Murji'ah, Ahlul Ra'i, Ahlul Hadith, Mu'tazilah, dan sebagainya. Karena itu, Sunni tidak lahir sebagai paket jadi dari ruang yang vakum yang kosong, melainkan sebagai hasil seleksi, polemik, konsolidasi yang berlangsung selama beberapa abad. Pada fase awal,
Unsur-unsur yang kelak membentuk Sunnisme atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tumbuh terutama di lingkungan ahlul hadis dan tradisionalisme hukum, atau sebagian kalangan menyebutnya tradisionisme hukum karena berakar pada tradisi hadis. Di sini peranan Asy-Syafi'i yang wafat tahun 820 Masehi tadi sangat penting karena ia mengangkat sunnah Nabi ke posisi metodologis yang sangat sentral dalam hukum Islam dan membatasi penggunaan nalar analogis dalam kerangka yang lebih terkendali. Seorang peneliti modern namanya George Makdisi menafsirkan proyek Asy-Syafi'i sebagai semacam kemenangan tradisionalisme terhadap rasionalisme teologis atau teologi yang mengandalkan pada akal yang dipelopori oleh Mu'tazilah. Sesudah itu, Ahmad ibnu Hambal yang wafat tahun 855 Masehi tadi menjadi simbol keteguhan tradisionalis, terutama dalam konteks mihnah, dalam konteks persekusi. Namun kajian Ahmad Khan menunjukkan bahwa ortodoksi Sunni klasik tidak berhenti pada satu figur atau satu kubu, melainkan bergerak menuju konsensus yang lebih luas. Sampai abad ke-11, 4 imam madhab tadi diterima secara bersama sebagai pilar ortodoksi Sunni Islam. Bahkan tokoh seperti Abu Hanifah, yang pada fase sebelumnya pernah menjadi sasaran tuduhan menyimpang atau heretik dalam sebagai wacana tradisionalis, pada akhirnya direhabilitasi namanya dan diterima sebagai salah satu jantung Sunnisme klasik. Untuk memahami titik balik yang penting dalam sejarah perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Marshall Hodgson dalam bukunya The Venture of Islam yang diterbitkan tahun 1968 memakai istilah Shi'i Century atau abad Syiah untuk menggambarkan kurang lebih pada abad ke-10 sampai awal abad ke-11 ketika kekuasaan politik Syiah sangat menonjol di wilayah-wilayah sentral dunia Islam. Pada masa itu, Kekhalifahan Abbasiyah yang berdiri sejak 750 Masehi dan runtuh pada 1258 Masehi memang masih bertahan secara simbolik, tapi kekuasaannya melemah. Di saat yang sama, dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah lahir di awal abad ke-10 sampai abad ke-12 tampil sebagai kekuatan Ismail yang besar, dan mereka menaklukkan Mesir tahun 969 Masehi. Mereka menjadi pesaing utama dinasti Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah. Sementara itu, dinasti Buwaihiyah atau Buyid yang tumbuh sekitar abad ke-10 juga Masehi menguasai Baghdad sejak tahun 945 dan dikalahkan oleh Saljuk pada tahun 1055, memberi pengaruh Syiah Imamiyah yang kuat di jantung kekuasaan Abbasiyah, yaitu di Irak dan di sebagian Iran Barat. Jadi Shi'i Century tidak berarti seluruh dunia Islam menjadi Syiah, tapi pusat-pusat politik utama Islam, kekuatan politik Syiah sedang berada pada puncaknya. Tadi Fatimiyah di Mesir, Buwaihiyah di Baghdad. Ironisnya, justru pada tekanan inilah banyak unsur penting Sunnisme semakin mengkristal. Pada fase ini, batas-batas antara yang dianggap ortodoks dan yang dianggap menyimpang atau heretik atau heterodoks terus dinegosiasikan. Studi Ahmad Khan menekankan bahwa ortodoksi Sunni terbentuk bukan hanya lewat afirmasi doktrin atau persetujuan orang mengikuti doktrin tersebut, tetapi juga lewat produksi wacana heresi, wacana bid'ah, wacana yang dianggap menyimpang, yaitu penentuan siapa yang dianggap menyimpang dan siapa yang akhirnya diterima kembali. Percaturan di sekitar itulah kemudian yang membentuk ortodoksi. Dengan kata lain, Sunni atau ortodoksi Sunni lahir dari proses konflik yang kemudian berujung pada konsensus. Inilah sebabnya mengapa Sunnisme klasik pada abad ke-11 tampak lebih luas dan lebih ekumenis daripada Proto-Sunni abad ke-8 dan abad ke-9. Proto-Sunni itu adalah awal bibit-bibit Sunnisme. Sesudah fase itu, kita memasuki masa yang sering disebut sebagai Sunni Revival atau kembalinya kebangkitan Sunni atau kebangkitan kembali Sunnisme pada abad ke-11. Istilah ini yang dipopulerkan oleh George Makdisi dipakai untuk menandai perubahan besar setelah Saljuk yang berdiri
sebagai kekuatan dominan dari tahun 1038 Masehi sampai 1194 Masehi, mengambil Baghdad pada yang mengambil Baghdad tahun 1055 seperti tadi yang disebutkan, dan mengakhiri dominasi Buwaihiyah di kota atau di ibu kota Abbasiyah di Baghdad. Sesudah itu, penguatan Sunnisme tidak hanya terjadi dalam wacana, tapi juga dalam institusi madrasah. Institusi madrasah, misalnya Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Nishapur pada tahun 1058, dan Nizamiyah di Baghdad yang didirikan tahun 1607 Masehi, itu adalah pilar-pilar Sunnisme, kebangkitan Sunnisme kembali. Dari sini Sunnisme bukan hanya menjadi madhab pemikiran semata, tetapi juga jaringan pendidikan, kaderisasi ulama, pembentukan qadhi atau pendidikan bagi para hakim, legitimasi intelektual yang lebih stabil. Disinilah para ulama dari Nishapur di Persia memainkan peran penting dengan mengintegrasikan fikih dan kalam dan teologi dalam satu kerangka Sunni abad ke-11. Dalam konteks inilah pembahasan tentang Asy'ariyah menjadi sangat penting. Hari ini banyak orang yang menganggap Asy'ariyah atau teologi Asy'ari yang tadi didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari otomatis bagian dari ortodoksi Sunni. Tetapi secara historis prosesnya tidak sesederhana itu. Dalam pembacaan George Makdisi yang tadi disebutkan, abad ke-10 justru menyaksikan kemunculan Asy'ariyah sebagai sebuah gerakan teologi baru yang dari sudut pandang tradisionalis kalangan ahlul hadis tadi itu tampak terlalu dekat dengan kalam rasional. Kalam rasional ini merujuk kepada kalangan yang disebut sebagai Mu'tazilah. Nah, karena itu, pada fase awal Asy'ariyah tidak langsung diterima sebagai bagian dari ortodoksi. Tidak langsung diterima sebagai bagian dari ajaran yang dianggap benar, yang diakui benar. Dalam sebagian lingkungan Hambali tradisionalis dan bahkan di sebagian kalangan Syafi'i yang non-Asy'ari, ia pernah dipandang sebagai bentuk kalam atau teologi yang menyusup ke wilayah ilmu agama, sehingga bisa dicurigai sebagai bid'ah, sebagai heresy, sebagai heterodoksi. Bahkan, ya tadi itu, sebagai corak yang heterodoks, yang sesat. Artikel saya yang terbit di jurnal Al-Jami'ah tahun 2017, saya lampirkan di sana, dan saya kutip tentang pendapat Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang merupakan juga ilmuwan madhab Syafi'i, rektor pertama Nizamiyah Madrasah di Baghdad, pernah menyatakan bahwa karya-karya usul fikihnya ditulis untuk menentang Asy'ariyah. Dan catatan yang sama juga menyebut fase ketika Tughril Bek ini adalah salah satu sultan dari Saljuk yang wafat tahun 1063, dia menekan kaum Asy'ari, teologi Asy'ari, mempersekusi mereka bahkan. Jadi secara historis, Asy'ariyah pernah menjadi objek kecurigaan sebelum kemudian diakui lebih luas dalam ortodoksi Sunni. Namun, sejarah tidak berhenti pada penolakan itu. Pada abad ke-11, terutama di Khorasan, sekarang di Persia, terutama di salah satu kota utamanya, yaitu Nishapur, sintesis Syafi'i sebagai madhab hukum dan Asy'ari sebagai madhab teologi, madhab kalam, justru menguat. Para sarjana Nishapur berusaha memadukan fikih, kalam, dan bahkan dimensi asketik atau sufi tadi, aspek spiritual Islam, untuk menghadapi tantangan dari kalangan Syiah Ismaili, dari kalangan Karramiyah, dan rival internal lainnya. Dalam konteks itu, figur-figur seperti Imam Haramain Al-Juwaini yang wafat tahun 1085 Masehi, Abdul Karim Al-Qushairi, Abdul Qasim Al-Qushairi yang wafat tahun 1072, Nizamul Mulk yang wafat tahun 1092, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 1911, membantu menjadikan bahasa teologi Asy'ari bukan lagi sekedar suara yang dicurigai, melainkan salah satu idiom utama ortodoksi Sunni. Satu pilar utama yang tidak bisa dipisahkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, kalau ingin dirumuskan dengan lebih tepat, Asy'ariyah tidak lahir sebagai ortodoksi yang sejak awal diterima semua pihak, melainkan menjadi ortodoksi melalui proses historis, melalui kontestasi, melalui penerimaan, melalui polemik, dan bahkan melalui institusionalisasi.
Dari isi ajaran, Sunni kemudian mapan sebagai tradisi dalam fikih yang mengakui 4 madhab besar. Dalam teologi menaungi spektrum Athari, kalangan Ahlul Hadis, Asy'ari, Maturidi yang banyak berkembang di Asia Tengah, serta dalam banyak konteks sosial juga bersanding dengan tasawuf Sunni Islam. Itulah sebabnya banyak ulama klasik merumuskan Sunni sebagai gabungan antara 4 madhab fikih, akidah Asy'ari atau Maturidi, dan tasawuf Junaid al-Baghdadi. Rumusan ini memang tidak tunggal, tetapi ia menggambarkan kenyataan bahwa ortodoksi Sunni klasik pada akhirnya bersifat lebih luas daripada sekedar satu madhab, hukum, atau satu gaya teologi atau kalam. Jika dibandingkan dengan Syiah, persamaannya memang besar, sangat besar bahkan. Sama-sama mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, Al-Quran sebagai kitab suci, salat, puasa, zakat, dan haji sebagai pilar Islam atau rukun Islam. Perbedaannya tapi tetap ada. Yang paling mendasar terletak pada soal otoritas setelah Nabi. Dalam Sunni, kepemimpinan umat tidak dipahami sebagai jabatan teologis yang diwariskan oleh ilahiyah, secara ilahiyah kepada satu garis keturunan tertentu. Syiah mengakui itu. Itu adalah doktrin imamiyah, bahwa imam atau pemimpin itu ditunjuk langsung oleh Nabi sebagai pemimpin, bukan hanya politik, tapi juga keagamaan. Dalam Syiah Imamiyah atau 12 verse Ithna Asyariyah, justru doktrin imamah menjadi pusat, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan spiritual politik itu diwariskan dari Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 661 dan para imam dari keturunannya. Jadi perbedaan Sunni dan Syiah tidak semata-mata soal sentimen politik, tapi juga soal struktur otoritas agama. Dibandingkan Mu'tazilah, Sunni menerima akal tetapi menolak dominasi akal atas nas, atas wahyu. Dibandingkan dengan Khawarij, Sunni cenderung lebih menekankan jamaah dan lebih berhati-hati dalam mentakfir atau melabeli kafir orang lain. Dibandingkan Syiah tadi itu, maka pemimpinannya bukan berdasarkan penunjukan, tapi berdasarkan konsensus, berdasarkan ijtihad. Misalnya dalam konteks Sunni mengakui pemimpin setelah wafatnya Nabi adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan kemudian Ali yang disebut sebagai Khulafa ar-Rasyidun. Dalam literatur Sunni populer, pembahasan ini selalu bersinggungan dengan hadis tentang 73 golongan. Ini hadis yang sangat populer. Hadis itu memang sangat berpengaruh dalam tradisi heresiografi Islam, atau siapa yang dianggap sebagai sesat dan kelompok mana yang dianggap sebagai yang lurus, tidak sesat. Dan kerap dipakai untuk mengaitkan golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan golongan yang tidak selamat. Tetapi secara ilmiah, penggunaannya tidak sesederhana slogan polemikal seperti itu. Riwayat tentang 73 golongan ada dalam khazanah hadis Sunni, tetapi dalam penelitian modern menunjukkan bahwa para penulis heresiografi klasik pun tidak satu suara tentang cara memaknai angka 73 itu. Apakah literal atau simbolik, dan bagaimana ia harus dipakai. Karena itu, cara yang paling hati-hati untuk membacanya adalah sebagai peringatan tentang bahaya perpecahan dan sebagai ajakan untuk tetap berpegang pada ajaran Nabi, pada sunnah Nabi, dan tetap bersatu sebagai jamaah umat Muslim, bukan sebagai senjata otomatis untuk menyesatkan orang luar yang bukan kelompoknya dan mengklaim kelompoknya yang paling benar dan paling selamat. Dalam konteks Indonesia, istilah Sunni juga harus dipakai dengan cermat. Salafi pada dasarnya berada di dalam spektrum Sunni, gerakan Salafiyah atau kemudian juga Wahabi mungkin dilekatkan ke arah sana, terutama pada poros skripturalisme yang menekankan Quran, Sunnah, dan teladan salafus soleh, generasi awal Islam. Walaupun mereka sering juga mengambil jarak dari madhab-madhab fikih klasik dan dari praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak berdasar, tidak ada dasar Quran dan Sunnahnya. Muhammadiyah mungkin juga dalam spektrum yang tidak bermadhab, tapi dia masih dalam spektrum Sunni, tapi coraknya reformis dan tajdidi, berorientasi pembaharuan, dengan penegasan resmi bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara organisasi seperti Nahdlatul Ulama secara eksplisit mendefinisikan dirinya dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penekanan pada 4 madhab,
teologi Asy'ari Maturidi, dan tasawuf Sunni. Organisasi seperti Al-Irsyad juga berada dalam orbit Sunni tetapi berkarakter reformis seperti Muhammadiyah tadi itu, dan pemurnian dengan penekanan resmi pada aspek tauhid dan pijakan pada Quran dan As-Sunnah. Jadi persoalannya bukan sekedar Sunni atau bukan Sunni, melainkan corak Sunni yang mana. Singkatnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya nama sebuah kelompok, tetapi nama bagi sebuah proses sejarah. Ia berangkat dari komitmen kepada sunnah Nabi, pada jamaah kaum muslimin, lalu tumbuh melalui konflik, tuduhan bid'ah, rehabilitasi tokoh-tokoh yang dulu diperselisihkan bahkan dibid'ahkan, konsolidasi mazhab, perdebatan teologis, tekanan politik pada masa Syiah Century atau abad Syiah, dan penguatan institusi pada masa Sunni Revival atau kebangkitan Sunni di abad ke-11. Justru karena itu, Sunni tidak tepat dipahami sebagai blok tunggal yang sejak awal sudah selesai. Ia lebih tepat dipahami sebagai tradisi besar yang akhirnya mampu bertahan karena sanggup mengubah pertikaian menjadi konsensus dan mengubah keragaman internal menjadi kerangka ortodoksi yang relatif stabil. Namun demikian, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah selesai dengan kerangka yang seperti kita kenal seperti sekarang ini? Atau masih terus berproses, berdinamika untuk mendapatkan formasi atau kematangan doktrinnya yang baru? Bagaimana menurut Anda? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.